Halo, Sobat Bukan Saran Keuangan. Kembali lagi di channel Bukan Saran Keuangan. Haha, kali ini kita ngulik segala hal tentang kesuksesan dan kekayaan dengan cara yang santai dan sedikit gurauan. Siapa ya gue? Tahu gelap? Hehe. Yang terang, hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin udah sering banget lo denger, tapi selalu bikin penasaran. Kenapa ya orang keturunan Tionghoa tuh banyak yang sukses? Sebelum lo nyinyir, itu kan stereotype. Tenang, ini bukan soal rasisme guys. Kita bakal lihat ini dari kacamata pola pikir, kebiasaan, dan mungkin sedikit rahasia budaya yang mereka bawa sejak kecil. Jadi, santai aja. Siapin kopi, ada yang mau endorse kopi? Tapi jangan kopi sianida ya, hehehe. Oke, kalau kita ngomongin orang Tionghoa, yang pertama pasti pola pikir mereka. Dari kecil, banyak anak-anak Tionghoa yang udah diajarin buat ngerti nilai uang, pentingnya kerja keras, dan ini yang penting mentalitas, jangan cepat puas. Beda banget sama gue waktu kecil, yang lebih sering diajarin buat jadi anak baik dan nurut sama orang tua. Hehehe. Nah, dalam banyak keluarga Tionghoa, anak-anaknya didorong untuk punya ambisi yang besar. Bayangin aja, ada orang tua yang ngasih tahu anaknya, kamu harus jadi dokter, pengacara, atau pengusaha, biar bisa bantu keluarga. Wah, kalau di sini mungkin lebih sering dengar, jangan nakal, nanti nggak dikasih jajan. Ya, jadi dari kecil mindsetnya udah dibentuk untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Sekarang, kita bahas soal networking. Orang Tionghoa tuh terkenal dengan satu hal, jaringan. Dalam dunia bisnis, ada prinsip kuat, jangan cuma kerja, tapi juga bangun hubungan. Mereka sangat mengutamakan yang namanya guanxi, istilah Mandarin yang artinya hubungan atau koneksi. Jadi, mereka nggak cuma cari duit lewat usaha, tapi juga lewat kenalan yang bisa saling bantu. Misalnya, lo buka restoran. Kalau lo kenal sama supplier bahan makanan yang murah, lo bisa potong biaya. Kalau lo kenal sama arsitek yang bisa desain tempat lo dengan harga miring, lo bisa hemat banyak. Pokoknya, mereka tahu pentingnya punya relasi dan selalu siap bantu orang lain. Dan yang paling penting, mereka nggak cuma minta bantuan aja, mereka juga siap bantu balik. Itulah kenapa, dalam bisnis, mereka biasanya punya jaringan yang sangat kuat. Tapi, jangan salah sangka ini berarti mereka cuma bantu kelompoknya aja, ya. Intinya adalah, kalau lo mau sukses di dunia bisnis, lo juga harus siap membangun jembatan dengan orang-orang yang bisa kasih lo keuntungan bersama. Oke. Kita udah bahas pola pikir dan jaringan. Sekarang, yang gak kalah penting, kerja keras dan disiplin. Kalau lo mikir mereka cuma bergantung pada hoki, itu salah besar. Mereka tuh dikenal dengan etos kerja yang luar biasa. Coba deh lihat di sekitar kita. Banyak bisnis keluarga yang tokonya buka dari pagi banget sampai larut malam. Kadang, kerja gak cuma 9 to 5, tapi lebih kayak 9 to midnight. Tapi yang luar biasa, mereka selalu konsisten. Gue pernah ngobrol sama teman gue yang punya bisnis keluarga. Dia cerita kalau orang tuanya dulu bangun jam 5 pagi. Kerja, pulang malam, terus besoknya mulai lagi. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Kalau lo pengen kaya, ya, lo harus siap bayar harga itu. Tapi jangan salah, meskipun kerja keras, mereka juga nggak lupa sama yang namanya waktu keluarga. Dan ini yang penting. Kerja keras itu dibarengi dengan perencanaan yang matang, bukan asal terjun tanpa arah. Kalau lo mau kaya, jangan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering diabaikan banyak orang, menabung dan investasi. Nah, orang Tionghoa tuh jago banget dalam soal ini. Mereka nggak cuma hemat, tapi juga cerdas dalam mengelola uang. Mereka sadar bahwa uang harus bekerja untuk mereka, bukan cuma mereka yang bekerja untuk uang. Mereka cenderung gak suka gaya hidup mewah yang berlebihan, kecuali kalau itu memang investasi. Misalnya, mereka lebih milih beli rumah daripada terus-terusan sewa, karena mereka tahu nilai properti pasti naik. Atau mereka mulai investasi di saham, emas, atau bisnis lain yang bisa berkembang dalam jangka panjang. Jadi, kalau lo mau kaya, mulai deh nabung dan investasi. Gaya hidup mewah buat pamer nggak bakal bikin lo kaya dalam jangka panjang. Gaya hidup yang pintar dalam investasi, itulah yang bikin kekayaan
bisa bertahan turun-temurun. Oke, jadi itu dia beberapa rahasia yang mungkin bikin banyak orang Tionghoa sering terlihat lebih sukses dalam hal finansial. Tapi, ingat, ini bukan berarti kita nggak bisa. Semua orang bisa sukses, asal punya pola pikir yang tepat, jaringan yang kuat, etos kerja yang tinggi, dan jangan lupa menabung serta berinvestasi dengan bijak. Kita semua punya kesempatan yang sama. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu. Jadi, buat lo yang lagi nonton video ini, gue cuma mau bilang, mulai dari sekarang, pikirin masa depan lo, bangun jaringan, kerja keras, dan jangan takut buat investasi. Kalau mereka bisa, lo juga pasti bisa. Semangat! Oke, itu dia episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sobat Kaya, peace out.